Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 teori bahasa otomata yang beranggota yaitu Randi Sustiko, NIM 1818065, Faisal Alwan, NIM 1818074, dan Ferry Agung Prabowo, NIM 1818077. Di sini kami ingin mereview tentang paper simulasi transformasi regular expression terhadap final state automata. Teori bahasa adalah salah satu topik materi pendukung yang membicarakan formalisasi, terutama untuk kepentingan perencanaan kompilator dan proses naskah. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh satu atau dua lebih tata bahasa yang berbeda. Dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Bahasa manusia bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Simulasi model transformasi. Diberikan sembarang ekspresi reguler dengan simbol RE. Misalkan R dalam kurung dibagi B dikali A BB. Maka untuk langkah-langkah mengkonversikannya ada sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan argumen pada ekspresi reguler yaitu R sama dengan dalam kurung A bagi B dikali ABB. Kemudian, berikan indeks untuk masing-masing karakter yang ada pada ekspresi reguler untuk menyatakan posisi not dalam pohon, yaitu pada R sama dengan dalam kurung A bagi B dikali ABB. Maka untuk hasilnya A menjadi 1, untuk nilai B-nya B2, kemudian A B3, B4, B juga 5, dan pagernya yaitu 6. Untuk langkah yang 3 yaitu dengan membuat pohon sintak untuk menyatakan nilai first post, last post, dan juga nullable, yaitu dimana menjadi di bawah. Yang rumus tadi yaitu nilai A yaitu bernilai 1, kemudian B yaitu bernilai 2, kemudian akan dikali A yaitu bernilai 3, lalu B yang bernilai 4, kemudian naik lagi dengan B lagi yang bernilai 5, kemudian terakhir akan naik dengan pagar yang bernilai 6. Maka dapat disimpulkan nilai root yang dapat diperoleh dari pohon sintak adalah yaitu 1, 2, 3. Oke, untuk yang keempat, ini kita membuat tabel follow post dalam himpunan posisi semua simbol. Jadi semua simbol itu diletakkan pada sebuah tabel yang dimana terdapat tiap node dan juga follow postnya ada di sebelah kanan. Nah, jadi untuk node 1 itu follow postnya 1, 2, 3. Node 2 itu 1, 2, 3 juga. Untuk node 3 dia ada 4 seperti di sini. Kemudian untuk yang node 5 dia angka 6. Kemudian yang terakhir itu kosong. Gitu. Jadi sesudah simbol pada posisi N masing-masing node pada langkah 2. Tiap node-nya itu disesuaikan dengan follow postnya. Nah, kemudian untuk yang kelima, berdasarkan tabel pada langkah 4, kita bisa membuat diagram transisi jenisnya NFA. Jadi kita buat diagram untuk fungsi follow postnya. Kita lihat di sini ada dua state awal yaitu 1 dan 2, dimana ketika kita inputkan A atau B, ketika kita inputkan A dia bisa berulang ke 1 atau ke state 3. Nah, untuk inputan A juga bisa mengarah ke state 2. Nah, begitu. Jadi di state 2 juga dia bisa mengarahkan ke state 1 berulang ataupun mengarahkan ke state 3. Hanya berbeda pada jenis inputannya saja, apakah dia A atau B. Kemudian kita beralih ke state 3. Di state 3 ketika inputkan A, dia akan menuju ke state 4. Ketika dia menginputkan B, dia tidak bisa bergerak kemana-mana karena tidak ada transisi dari state 3 ke state lain dengan inputan B. Nah, kemudian untuk himpunan selanjutnya, himpunan
maksudnya state selanjutnya, state 4 itu ketika kita inputkan B, dia akan menuju ke state 5, kemudian dari state 5 kita inputkan B jadi state 6. Jadi untuk state 4 dan 5 itu ketika kita inputkan A, dia tidak bisa beralih ke state lain karena transisinya terhenti dan hanya inputan B yang bisa mentransisikan ke state lain. Nah, untuk materi ke-6 ataupun subbab ke-6 yaitu membuat tabel DFA dengan menggunakan tabel follow post. Nah, kan tadi kita sudah membuat follow post. Jadi yang pertama itu ada bagian state dan inputnya. Nah, ketika kita menginputkan A pada state A, yaitu isinya 1, 2, 3, maka isinya inputannya adalah ketika follow post 1 atau follow post 3, maka inputannya 1, 2, 3, 4 atau B. Ketika kita inputkan B, maka follow post 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, yaitu A. Untuk state yang kedua, yaitu B, 1, 2, 3, 4, inputannya follow post 1 atau follow post 3, 1, 2, 3, 4 atau B. Dan di inputan B-nya itu follow post 2 atau follow post 4, 1, 2, 3, 5, C. Begitu seterusnya dengan yang ada di state C dan D. Bisa dilihat pada tabel. Nomor 7. Bentuklah diagram transisi DFA dari tabel langkah 6, yaitu langsung saja ke tabelnya. Start A ada dua cara, yaitu A membawa B kembali ke A, dan A membawa A ke B, dan B membawa A kembali ke B, B membawa B ke C, kemudian C membawa A ke B kembali ke B, dan C membawa B ke D, dan seterusnya. Implementasi. Pada form ini dilakukan penginputan string untuk state dan fungsi dari NFA yang akan diproses. 1. Algoritma dalam penginputan state adalah sebagai berikut. A. Input string. B. Jika string yang diinput adalah string akhir, beri tanda pada kotak cek final. 2. Algoritma dalam penginputan fungsi transisi adalah sebagai berikut. A. Input state. B. Cari state tersebut pada tabel transisi. Pada B dibagi menjadi 2. Poin pertama, jika state tersebut tidak ada, kembali ke langkah A. Poin kedua, jika state tersebut ada, dilanjutkan ke langkah C. C. Input alfabet. D. Cari alfabet tersebut pada tabel transisi. Pada poin D terbagi menjadi 2 poin lagi. Poin 1, jika alfabet tersebut tidak ada, maka kembali ke langkah C. Poin 2, jika alfabet tersebut ada, dilanjutkan ke langkah E. Dan poin E, input state tujuan dan fungsi transisi. F, cari state tujuan tersebut pada tabel. F terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama, jika state tersebut tidak ada, kembali ke langkah F. Poin kedua, jika state tersebut ada, dilanjutkan ke transisi langkah G. Poin G, tambahkan fungsi transisi ke dalam tabel transisi. Kesimpulan, berdasarkan uraian dari paper yang telah kami baca, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Konversi ekspresi reguler menjadi DFA menjadi dasar pembentukan grammar pada bahasa dalam proses kompilasi. 2. Konversi ini merupakan dasar analisa sintaksis dan semantik pada proses kompilasi. 3. Dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.